Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ismi Eka Rahayu, peserta PPG PPKN Universitas Pasundan Bandung, kategori 2 tahun 2022. Berikut video peer teaching saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat pagi semua anak-anak ibu yang hebat. Selamat pagi. Pagi, Semangat. semangat. Ibu. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Luar biasa. Allahu Akbar. Mantap semua anak-anak ibu masih pada semangat di pagi hari ini yang luar biasa. Oke, baik anak-anakku semua, sehat semuanya? Alhamdulillah Sehat? Sehat. Ibu apa kabar? Sehat. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ibu juga dalam keadaan sehat. Baik anak-anakku semua, kita mulai pembelajaran PPKN pada pagi hari ini dengan membaca doa terlebih dahulu kepada Ketua Kelas Aldi. Ibu persilahkan untuk memimpin doa. Siap, Bu. Teman-teman, sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Berdoa di dalam hati mulai. Selesai. Terima kasih, Bu. Terima kasih juga Aldi yang sudah membantu memimpin doa pada pagi hari ini. Mudah-mudahan doa yang kita panjatkan diberikan keberkahan untuk memulai aktivitas kita pada pagi hari ini. Baik anak-anakku, untuk mengetes semangat kita, selamat pagi. Pagi. Luar biasa. Masih kurang semangat nih di Ibu ya. Selamat pagi. Pagi. Luar biasa. Luar biasa. Tepuk tangan buat kita semua. Ya. Baik anak-anakku semua, tentunya ada beberapa hal yang akan Ibu sampaikan sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini. Yang paling pertama adalah berkaitan dengan kesehatan ya. Karena jangan lupa bahwa kita ini masih dalam kondisi pandemi COVID-19 ya, ini belum selesai dan tentunya dalam melaksanakan setiap aktivitas kita tetap harus ingat 5M, protokol 5M ya. Untuk tetap menjaga kesehatan, memakai masker, mencuci tangan, dan sebagainya. Jadi Ibu harap selama beraktivitas, kalaupun kalian berada di dalam ruangan, itu diusahakan tetap menggunakan masker ya. Bisa dipahami semuanya anak-anakku? Bisa, Bisa, Bu. Nah, oke, baik. Berkaitan dengan kesehatan ini, Ibu mau cek nih kehadiran untuk kelas A ini. Apakah hadir semua ya? Sambil Ibu akan mengecek atribut kalian, apakah sudah lengkap dan sesuai dengan hari-hari ini ya. Aldi, hadir Aldi? Hadir, Bu. Hadir. Anida Lutfika Tufiana? Hadir, Bu. Hadir. Kemudian Siti Nuryani? Hadir, Bu. Hadir. Sri Utami Rahmawati? Hadir, Bu. Hadir. Yasinta Giri? Hadir, Bu. Hadir. Alhamdulillah hadir semua, sehat-sehat semua anak ibu. Mudah-mudahan selalu sehat sampai nanti proses pembelajaran dan sampai ke depannya ya. Hari ini udah piket belum? Sudah, Bu. Ya, Bu. Nah, hari ini bagiannya siapa yang piket? Yang piket bagiannya siapa? Ayo. Yasinta, Bu. Yasinta. Ya, jangan lupa ya, walaupun Zoom tetap harus piket ya. Jadi piket, nah, lingkungan rumahnya juga harus lihat di piket ya masing-masing. Baik anak-anakku semua, Ibu juga tadi sudah absen sambil lihat atribut kalian sudah lengkap ya, sudah cakep. Artinya kalian sudah siap untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran PPKN pada pagi hari ini. Nah, sebelum itu kita akan menyanyikan lagu bersama ya. Sebentar, Ibu akan share screen terlebih dahulu. Sudah?
Oke, baik ya. Jadi sebelum melaksanakan kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini, kita akan menyanyikan lagu nasional terlebih dahulu ya. Jadi lagu nasional yang akan kita nyanyikan secara bersama-sama yaitu berkaitan dengan lagu Bangun Pemudi Pemuda ya. Ya, jadi dalam proses menyanyikan ini silahkan anak-anakku semua di-on mic-kan ya. Mikrofonnya dinyalakan semua supaya terdengar semangatnya menggelegar ya berkaitan dengan Bangun Pemudi Pemuda ini ya. Mari kita nyanyikan lagu Bangun Pemudi Pemuda. Pemudi pemuda ingin masa yang akan datang, kewajiban terhadap bangsa, terhadap Hati Oke ya, tadi baru saja kita nyanyikan lagu Bangun Pemudi Pemuda. Udah makin semangat belum? Semangat, Semangat. Bu. Selamat Bu. Mantap, masih makin semangat ya. Jadi mudah-mudahan dengan menyanyikan lagu ini, Pemudi-Pemuda ini ya tentunya kita bisa menambah rasa nasionalisme pada diri kita sebagai seorang pelajar ya. Baik anak-anakku semua, Ibu akan lanjutkan berkaitan dengan materi pembelajaran yang akan kita bahas pada hari ini, yaitu Ibu akan menyampaikan materi tentang sistem hukum dan juga peradilan yang ada di Indonesia. Namun sebelum itu, Ibu akan merefleksikan terlebih dahulu berkaitan dengan materi yang sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya. Nah, sebelumnya kita sudah belajar apa ya, Aldi, sebelumnya? Demokrasi, Bu. Pinter sekali. Kita sebelumnya sudah belajar berkaitan dengan materi demokrasi. Di mana ada yang tahu demokrasi itu apa sih, Nak? Demokrasi? Dari rakyat. Rakyat, Bu. Oke, pinter Sri sama Aldi tadi, di mana demokrasi itu bisa kita artikan sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan juga untuk rakyat. Nah, sama halnya ya, jadi untuk materi demokrasi ini ya kita akan belajar mengenal lebih jauh tentang sistem dan juga hukum yang berjalan di Indonesia. Ya, kalau misalkan kemarin kita sudah belajar tentang demokrasi, maka sekarang kita akan belajar berkaitan dengan hukum ya, sistem hukum yang ada di Indonesia. Nah, di sini Ibu akan sampaikan untuk kompetensi dasar yang akan kita pelajari berkaitan dengan materi ini, yaitu adalah menganalisis sistem hukum dan juga peradilan di Indonesia yang sesuai dengan apa? Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ya. Jadi jangan lupa bahwa sistem hukum dan peradilan di Indonesia ini disesuaikan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, kemudian dari indikator pembelajaran ini yang pertama adalah menganalisis makna hukum. Jadi kita akan menganalisis terlebih dahulu makna hukumnya, kemudian menguraikan klasifikasi hukum. Jadi kita akan tahu nih, hukum, penggolongan hukum itu ada apa saja sih gitu kan, kemudian diklasifikasikan, dan yang ketiga adalah menganalisis tujuan hukum. Jadi harapannya setelah kalian memahami apa arti itu hukum, kemudian kalian sudah bisa mengklasifikasikan hukum itu apa saja, maka
selanjutnya adalah kita menganalisis tujuan hukum itu apa sih, seperti itu ya. Baik, kita lanjutkan. Nah, jadi untuk tujuan pembelajarannya di sini yang pertama adalah melalui kegiatan mengamati tayangan video dan juga PowerPoint, yang akan Ibu pakai dalam proses pembelajaran ini adalah dengan menggunakan model pembelajaran problem based learning. Nah, di sini kalian dapat menganalisis makna hukum dengan tepat, ya. Kemudian yang kedua, melalui kegiatan diskusi dengan model pembelajaran problem based learning, kalian dapat menguraikan klasifikasi hukum dengan baik. Dan yang ketiga, melalui kegiatan diskusi yang akan kalian lakukan nanti, peserta didik dapat menganalisis tujuan hukum dengan tepat ya. Jadi ini tujuan pembelajaran yang akan kita capai. Jadi materi yang akan kita pelajari terlebih dahulu yaitu berkaitan dengan makna hukum, kemudian klasifikasi hukum, dan juga tujuan hukum ya. Jadi ingat ada materi yang akan kita bahas pada pertemuan hari ini yaitu berkaitan dengan makna hukum, klasifikasi hukum, dan juga tujuan hukum. Nah, jadi di sini nanti ada tahapan-tahapan pembelajaran yang akan kita lakukan, di mana nanti proses pembelajaran yang pertama adalah orientasi dulu pada masalahnya. Kemudian nanti Ibu akan mengorganisasikan kalian untuk belajar ya. Jadi mengorganisasikan nanti kalian akan Ibu bentuk dalam Ibu akan bagi dalam bentuk kelompok ya. Kemudian nanti Ibu akan melakukan pembimbingan ya terhadap kalian dalam proses menyelesaikan tugas. Kemudian yang keempat adalah kalian akan mengembangkan dan juga menyajikan hasil karya. Dan yang kelima nanti kita bersama-sama akan menganalisis dan juga mengevaluasi proses dari pemecahan masalah yang kalian temukan nanti ya. Baik, nah sebelum masuk kepada video ini, Ibu akan sedikit memberikan ice breaking ya, jadi supaya kalian tetap semangat pagi-pagi ya. Udah sarapan atau belum sih ini? Kayaknya pada lemes-lemes banget. Belum, Bu. Belum, aduh, kenapa Aldi belum nih? kedua Aldi belum kalinya, Bu. sarapan. Oh, belum 2 kali ya. Bu, baru bubur. Baru bubur mah nggak kerasa ya Aldi ya? Ya, Kalau belum makan nasi. bubur mah ya. Jadi jangan lupa tuh anak-anakku semua supaya belajarnya refresh gitu, semangat. Jadi atau misalkan belajar, jadi ntar takutnya yang kedengeran bukan suara Ibu, tapi apa suara perutnya lebih fokus gitu kan. Jadi tetap sarapan dulu kalau bisa ya, barangkali roti. Nih Ibu akan ada sedikit ice breaking ya, ice breaking buat kalian supaya tetap semangat. Nggak susah-susah, kita main tepuk-tepukan aja gitu ya. Main tepuk-tepukan, kalau Ibu bilang 1, kalian tepuknya 4. 1, 2, 3, 4 ya. Kalau Ibu bilang 4, kebalikannya, berarti tepuknya 1. Jadi 1, 4, 4, 1. Kalau Ibu bilang 1, kalian tepuknya 4 kali. 1, 2, 3, 4. Kalau Ibu bilang 4, kalian tepuknya 1. Ya. Kalau Ibu bilang 3, kalian tepuknya 2. 3, 1, 2. Kalau Ibu bilang 2, tepuknya 3. 2, 1, 2, 3. Paham? Paham, Bu. Paham semuanya ya. Jadi kebalik-balik ya. 1, 4, 4, 1, 3, 2, 2, 3 ya. Fokus. Coba Ibu mau cek kalian walaupun mungkin ada yang belum sarapan atau udah sarapan, apakah masih fokus atau belum? 1. Oke. Aduh, masih ada yang belum kedengeran nih. Coba. 4. 1, 4. Agak cepet ya. 3. 2. 2. Ya. 1. Oke, tepuk tangan buat kita semua. Luar biasa banget ya kalian, masih semangat pagi hari ini. Baik, alhamdulillah Ibu udah tes semangatnya kalian. Nah, di sini kalian bisa mengamati video terlebih dahulu ya. Di sini Ibu akan tayangkan video, silahkan diperhatikan secara baik-baik. Jadi ini videonya ini berisi cuplikan yang tentunya ini juga Ibu ambil dari video yang diambil dengan realita yang ada, yang sering kita temukan dalam misalkan di perjalanan atau dalam kehidupan sehari-hari. Kalian saksikan ya. Cuplikan yang pertama. Oke, ini cuplikan yang pertama. Kira-kira ada nggak sih yang salah dalam video ini? Ada, Bu. Iya, apa coba? Siapa nih suaranya? Anida, ya Anida, apa Anida?
Jadi tadi yang berkendara motor tuh nggak pakai helm, Bu. Iya bener, yang berkendara motor nggak pakai helm. Pinter Anida. Yuk kita beri, kalau misalkan ada yang bisa jawab, kita bilang, mantap gitu ya. Coba ya, so kita bareng-bareng. Beri mantap untuk Anida. Mantap. Mantap. Oke, pinter. Ya, kita lanjut pada cuplikan yang kedua. Iya. Aldi suka begini nggak, Aldi? Teman, Bu. Ah, teman? Teman. Enggak ya, mudah-mudahan mah anak-anak ibu mah pada baik-baik, nggak ada yang begini semua nih. Ini kan pada SMA nih ya, SMA semua nih, kelas 11 nih, terutama aduh rawan deh pokoknya ya. Nah, kira-kira apa sih yang terjadi dari video yang tadi, cuplikan ini? Knalpotnya, Bu. Iya, pinter ya Sinta. Knalpotnya, kenapa knalpotnya ya Sinta? Berisik, Bu. Berisik, bener. Berisik udah gitu. Bukan bocor ya, Bu ya? Iya. Bocor. Coba Ibu mau tanya deh kalian, kalau misalkan di jalan kalau kalian dengar suara knalpot berisik gitu seneng gak sih? Berisik, Enggak, Bu. Bu, telinganya sakit. Iya sakit, nggak seneng ya di jalan, kitanya lagi jalan fokus terus tiba-tiba ngungung, apalagi kalau dia tuh ngebut. Semakin ngebut tuh kita semakin males ya dengernya ya, karena apa? Berisik ya. Jadi nggak boleh nih kalian nih, Sri ya. Sri motornya nggak boleh begitu ya Sri ya. Gak bisa naik motor, Bu. Oh, Sri nggak bisa naik motor. Ya udah nggak apa-apa. Nanti kalau Ya, misalkan Sri belum udah 17 17 tahun, Bu. Belum 17. Sri, Iya, kalau udah Bu. 17 tahun Sri belajar ya Sri ya. Biar bisa bawa motor. Iya, Bu, siap. Oke, pinter. Beri mantap dulu dong buat Yasinta tadi. Beri mantap buat Yasinta. Mantap. Mantap. Oke, kita lanjut ya. Cuplikan ketiga. Oke, ya. Apa tuh cuplikan yang ketiga? Saya, Lawan Bu. arah, Bu. Lawan arah. Pernah nggak sih kalian kayak begitu? Kepepet pernah, Bu. Pernah, Bu. Kepepet. Udah, weh. Apalagi kalau muter jalannya tuh jauh ya. Kadang suka Betul. begitu. Iya. Kadang kalau misalkan muternya jauh banget akhirnya kepepet seperti itu. Sebenarnya kadang-kadang itu pasti sering banget kita temukan dalam kehidupan sehari-hari pasti ya. Itu sering banget kita temukan dalam kehidupan sehari-hari. Tapi itu adalah salah satu perbuatan yang melanggar hukum dan itu nggak boleh ya. Kalian sebagai seorang peserta didik yang sekarang ini belajar tentang hukum, Ibu harap setelah ini tidak ada lagi. Atau kalau misalkan kalian mau begitu ingat kata Bu Ismi, ingat kata Bu Ismi. Ya, jangan atau ingat kesadaran hukum dari diri kalian sendiri, begitu ya. Jadi kalau misalkan Ibu nggak ngelihat, polisi nggak ngelihat saat itu, tapi Allah Maha melihat ya gitu. Kita lanjut pada cuplikan selanjutnya. Iya. Iya. Apa, Ibu? Kenapa? Anak alay. Bu. Iya. Suka lihat nggak Aldi? Suka, Bu. Suka Pinggir lihat jalan, banyak. ya. Iya, banyak di sekitar kita. Apalagi nih, Ibu kadang kalau pulang sekolah nih, Ibu lihat itu anak-anak pulang sekolah tuh boncengan atau bertiga. Kalau Ibu bilangnya cenglu, bonceng telu gitu. Bonceng telu, bonceng bertiga ya. Itu nggak boleh, Nak. Motor itu kapasitasnya cuma berapa? 2 ya. Jadi jangan sampai melebihi kapasitas yang seharusnya ya, karena itu berbahaya. Nah, kita lanjut ke cuplikan berikutnya. Enggak. Udah kelihatan. Ya, apa yang terjadi pada video ini? Apa yang terjadi? Nggak pakai helm, Bu. Iya, kurang lebih sama yang pertama ya, nggak pakai helm tuh ya. Jadi jangan sampai kita udah masuk jalan raya terus nggak pakai helm. Bahkan di jalan sekitar rumah pun kalau bisa untuk keamanan kita menggunakan helm. Nah, lanjut cuplikan yang ini berikutnya. Salam.
Iya. Yes. Nah, apa yang terjadi dari video ini? Ayo, apa yang terjadi? Apa Aldi yang terjadi, Aldi? Ngebut tidak pakai helm, Bu. Buang Ini sampah videonya. sembarangan. Buang sampah sembarangan, betul ya. Jadi tadi direkam tuh diem-diem ya, walaupun hanya styrofoam atau busa gitu, mereka tapi tetap nggak boleh buang sampah sembarangan ya. Kita lanjut pada video yang terakhir ya. Yang terakhir, video yang terakhir. Aldi, kenapa ketawa-tawa, Aldi? Pernahkah? Enggak, Bu. Waktu itu ngeliat, Bu. Ada yang kayak gitu. Ngeliat. Sri pernah, Itu Sri? Bu, pernah Bu. Jadi bonceng-bonceng kan nggak pakai helm Bu. Yang belakangnya Bu. Iya betul ya. Jadi tadi ya video-video tadi yang terakhir itu sama nggak pakai helm ya. Jadi video-video ibu tayangkan tadi itu pasti ya kalian ibu ya sering banget melihat di kehidupan kita sehari-hari itu pasti sering banget ya. Jadi apalagi sekarang nak jejak digital itu nyata. Jadi kalau misalkan kita di jalan atau kita dimanapun kita berada itu kita wajib banget berhati-hati ya. Hal-hal sepele yang mungkin kita anggap kita buang sampah plastik doang kan, oh cuman hanya sebatas styrofoam aja kan. Tapi kalau misalkan tiba-tiba ada orang di belakang kita terus kemudian dia ngerekam, itu nanti terus kita dimasukkan ke media sosial akan jadi viral seperti itu. Jadi kita harus tetap berhati-hati ketika kita di luar dan yang paling penting adalah taat pada peraturan. Kalau kita sudah taat pada peraturan, hal-hal yang tidak kita inginkan itu tidak akan terjadi ya. Oke, lanjut. Jadi tadi kalian sudah menganalisis berkaitan dengan contoh-contoh. Nah, Ibu kita masuk kepada makna hukum. Kalian pernah lihat situasi dan kondisi pada gambar ini enggak? Pernah, Bu. Pernah. Ini di mana sih kira-kira kalau kalian lihat? Di Ragunan, Tenang Bu. Bu. Di mana? Ragunan, Bu. Kebun binatang. Ragunan. Aldi pernah ke Ragunan? Pernah, Bu, sama saudara. Oh, alhamdulillah pernah ke Ragunan. Kalau Siti pernah ke kebun binatang? Dulu Bu, waktu kecil. Dulu waktu kecil ke kebun binatang. Iya, kalau anak-anak SMA sekarang mah mainnya bukan ke kebun binatang ya, ke Dufan, ke mana lagi Ke tuh yang mall Bu, seru-seru ke tuh ya kan. mall. Ke mall, iya ke mall. Maunya main ke mall, ngopi-ngopi cantik ya kayak gitu nih Sri nih ya, ngopi-ngopi cantik. Ya anak-anakku semua. Nah di sini Ibu tayangkan gambar ya di mana ada hewan yang di dalam pagar. Jadi di kebun binatang itu kita lihat kan kita tahu bahwa hewan-hewan itu kan diberi pagar. Betul nggak? Ya. Betul, Bu. Macannya dipagerin, jerapahnya dipagerin, terus kemudian di sini ada harimaunya dipagerin, singanya dipagerin dan lain sebagainya. Nah, apa sih Bu kemudian kaitannya pagar-pagar ini dengan hukum? Nah, di sini Ibu sampaikan ya anak-anakku semua bahwa seorang filsuf ini mengatakan bahwa hukum itu ibarat sebuah pagar di kebun binatang. Kok bisa sih Bu? Hukum itu dikaitkan dengan sebuah pagar di kebun binatang. Nah, sekarang gini Ibu tanya, mengapa sih orang kemudian berani pergi ke kebun binatang? Ya, karena apa? Karena ada pagar yang membatasi antara liarnya kehidupan binatang dengan para pengunjung. Nah, orang-orang bisa berani datang ke kebun raya kenapa? Oh, karena harimaunya tuh udah dipagerin, Bu. Oh, singanya karena sudah dipagerin, Bu. Oh, jerapahnya udah dipagerin, Bu. Jadi saya berani datang. Coba kalau kita datang harimaunya nggak dipagerin. Kira-kira apa yang akan terjadi? Kan seperti itu, nah. Ya, jadi di sini Ibu mengibaratkan bahwa hukum itu ibarat sebuah pagar di kebun binatang, ya. Kenapa? Karena ada tadi jika tidak ada yang memisahkan ya antara pengunjung dengan binatang, maka tentu saja tidak akan ada yang berani masuk ke kebun binatang, ya. Para pengunjung itu kemudian dapat menikmati kehidupan binatang dengan aman.
Ya, kenapa? Karena ada pagarnya yang membatasi mereka dengan binatang-binatang buas tersebut. Nah, sama halnya dengan hukum, Nak. Ya, hukum pada hakikatnya itu merupakan pagar pembatas di mana kehidupan manusia itu aman dan juga damai. Ya, coba bayangkan, seandainya di negara kita ini nggak ada hukum, kira-kira apa sih yang akan terjadi? Negaranya Gimana? bisa berantakan, Bu. Jadi Negaranya bisa berantakan. Beri banyak mantap untuk perpecahan Anida. ya. Mantap. Mantap ya. Bisa berantakan, banyak perpecahan. Apalagi Demo-demo yang anarkis mungkin, Bu. demo-demo anarkis. Terus apalagi? Jalanannya semraut. Iya, Ada yang betul, lampu Bu. merahnya harusnya berhenti. Jalan terus weh, jalan tabrak-tabrakan weh, tintinan weh gitu kan. Terus orang harusnya lurus jalan ke sana, ada yang lawan arah. Kacau semuanya kalau tidak ada hukum. Hukum. Nah, ini jadi kita masuk kepada makna hukum ya. Baik, nah sebelum masuk kepada makna hukum, nah di sini ada materi yang akan kita pelajari. Jadi materi yang akan kita pelajari pada pertemuan hari ini yang pertama adalah dengan makna dan juga karakteristik hukum. Kemudian kita akan belajar klasifikasi hukumnya dan kemudian kita akan belajar tujuan dari hukum itu sendiri. Nah, sekarang makna hukum. Apa sih arti hukum itu? Nah, di sini Bu lihat, coba dibaca ya Sinta. Ya, Bu. Sistem hukum di Indonesia. Hukum adalah suatu sistem peraturan yang di dalamnya terdapat norma-norma dan sanksi-sanksi yang bertujuan untuk mengendalikan perilaku manusia, menjaga ketertiban dan keadilan, serta mencegah terjadinya kekacauan. Iya. Beri mantap untuk Yasinta. Mantap. Mantap. Ya, oke ya. Jadi di sini kita bisa lihat bahwa hukum itu adalah suatu sistem peraturan ya. Jadi di suatu negara Indonesia, Indonesia ini disebut juga sebagai negara hukum ya, sebagai negara hukum. Jadi di dalam Indonesia ini ada suatu sistem peraturan yang di dalamnya ada norma-norma dan sanksi-sanksi ya. Jadi sanksi-sanksi ini juga diperlukan dalam penegakan hukum di Indonesia. Tujuannya apa? Tujuannya mengendalikan perilaku manusia, menjaga ketertiban dan keadilan, serta mencegah terjadinya kekacauan. Ya, jadi ini berkaitan dengan makna hukum. Sampai di sini paham, Nak? Paham, Bu. Paham ya. Jadi sudah tahu ya makna hukum ya. Arti Siap. hukum ya. Paham, Bu. Siap. Oke. Kita lanjut pada materi berikutnya. Nah, di sini kita bisa lihat ya. Jadi di sini ada sedikit video, silahkan disaksikan. Nanti akan Ibu tanya. Jujur ya, saya bicara dari dalam lubuk hati saya, oknum-oknum polisi yang baik itu, maksudnya polisi-polisi yang baik itu hanya cuma ada di TV aja sih. Coba mereka ada. Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, Indonesia termasuk negara hukum. Maksudnya bahwa segala sesuatu permasalahan di Indonesia dapat diselesaikan dengan jalur hukum. Hal itu seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28D ayat 1 yang bunyinya, setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Nah, maka dari itu, berarti hukum harus ditegakkan secara adil bagi seluruh rakyat Indonesia. Jangan sampai seperti yang banyak terjadi sekarang, hukum terasa tajam ke bawah, tapi tumpul ke atas. Apa itu maksudnya? Oke, baik ya. Istilah tersebut Kira-kira ada nggak sih yang bisa menganalisis dari video yang tadi baru saja Ibu tayangkan? Tadi, Bu. Coba, Bu. Oke, Aldi, boleh Aldi. Gimana Aldi? Dari video tersebut, kalau yang Aldi ambil itu Indonesia termasuk negara hukum. Dan segala sesuatu permasalahan di Indonesia dapat diselesaikan secara hukum, Bu. Karena sesuai yang diajarin sama Ibu tadi ada pagernya, biar nggak timbul masalah. Iya. Iya, betul sekali. Beri mantap untuk Aldi.
Mantap. Kasih. Pinter Aldi ya. Oke, baik ya. Jadi ada lagi yang mau menyampaikan pendapat berkaitan video ini? Boleh Bu, izin untuk menyampaikan. Iya boleh Anida, silahkan. Jadi dari video tadi yang sudah dipaparkan oleh oleh Aldi, hanya sedikit menambahkan terkait dengan dasar hukumnya juga ini yang sangat penting ya Bu ya. Seperti tadi yang sudah dipaparkan bahwasanya Iya. negara kita ini adalah negara hukum ditegaskan dalam pasal 1. Terus, ada penegasan juga di dalam pasal 28D ayat 1 yang berbunyi, setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Jadi setiap warga negara khususnya di Indonesia ini pada dasarnya mereka ini, memiliki jaminan dari negara terhadap, apa-apa yang menjadi hak mereka gitu, Bu. Jadi sudah ada peraturan atau hukumnya sendiri untuk mengatur, kehidupan bagi setiap warga negara. Mungkin seperti itu, Bu, kurang lebihnya. Oke, mantap. Luar biasa untuk Anida. Beri mantap untuk Anida. Mantap. Mantap. Anak-anakku jangan bosen-bosen ya, bilang mantapnya ya. Siap. Oke. Ya, baik bagus ya. Jadi sesuai yang disampaikan dengan Anida tadi, ya kalau tadi kita sudah tahu makna hukumnya, terus tadi Anida juga sudah menyampaikan ya tambahan berkaitan dasar hukum dasar hukum itu sendiri bahwa tadi tercantum ya di pasal 28D. Nah, maksudnya apa? Bahwa kita setiap warga negara itu memiliki kedudukan yang sama di dalam hukum. Artinya penegakan hukum di Indonesia itu harus dilaksanakan atau ditegakkan secara adil ya, bukan malah tumpul ke atas, tajam ke bawah. Jadi harus ditegakkan secara adil, semua sama. Mau dia pejabat, mau dia orang kaya, mau dia golongan menengah ke bawah, semua harus adil. Penegakan hukumnya didasarkan pada hukum peraturan perundang-undangan yang berlaku. Misalkan dia berlakunya pidana, ya maka ditentukan dengan hukum pidana. Kalau yang dilakukan adalah berkaitan dengan perdata, maka disesuaikan dengan hukum perdata. Nah, tadi Ibu menyampaikan juga berkaitan dengan hukum itu nggak boleh tumpul ke atas, tajam ke bawah. Kira-kira ada nggak sih yang tahu arti dari maksud hukum tumpul ke atas, tajam ke bawah? Saya, Bu. Oke, boleh Siti. Apa Siti maksudnya? Gimana ya, Bu? Kalau menurut saya mah ya keadilan di kita ini ya memang lebih tajam menghukum masyarakat kelas bawah, Bu, daripada kelas atas. Jadi masih banyak terjadi kayak gitu. Ya contohnya kayak kasus tuduhan mencuri kayu versus kasus korupsi itu kan maksudnya apa ya berbeda gitu. Namun untuk persegi penghukumannya seperti lebih-lebih gitu Bu, walaupun misal contoh tadi mencuri kayu tapi malah hampir sama seperti kasus korupsi, jadi seperti dibesar-besarkan gitu Bu. Iya, pintar. Beri mantap untuk Siti Nuryani. Mantap. Oke, pinter ya. Jadi benar ya, yang seperti disampaikan oleh Siti bahwa apa namanya? Jangan sampai yang tadi ya bahwa hukum itu memandang status, memandang kedudukan, tapi semua sama ya. Jadi jangan sampai hukum koruptor ternyata justru lebih kecil dibandingkan hukuman yang mungkin mencuri sandal atau tadi mencuri kayu jati dan lain sebagainya. Jadi itu berkaitan dengan apa namanya dasar hukum dan juga penerapan hukum di Indonesia. Paham sampai di sini, Nak? Paham, Bu. Paham, Bu. Ada yang mau Bu. ditanyakan? Tidak? Cukup, Bu. Bu. Paham ya? Oke, karena sudah paham, kita lanjutkan kepada materi berikutnya ya. Jadi di sini ada berkaitan dengan unsur-unsur hukum, di mana unsur-unsur hukum di sini adalah berkaitan dengan peraturan mengenai tingkah laku manusia, kemudian dalam pergaulan masyarakat. Jadi kita tahu bahwa hukum ini akan apa namanya berkaitan dengan tingkah laku manusia dalam pergaulan hidup masyarakat. Kemudian peraturan itu dibuat dan ditetapkan oleh badan-badan resmi yang berwajib, dan peraturan itu bersifat memaksa
sanksi terhadap pelanggaran peraturan juga bersifatnya tegas ya. Jadi unsur-unsur yang harus kalian pahami berkaitan dengan hukum ya. Lanjut kepada karakter dari hukum itu sendiri ya, karakteristik dari hukum itu sendiri, di mana hukum itu ada perintah dan juga ada larangan ya. Jadi kalian tahu bahwa, oh Bu, kenapa sih mungkin kita ini, misal contoh tata tertib sekolah Bu, apa-apa dilarang, nggak boleh bawa ini, nggak boleh bawa itu, atau harus pakai dasi, harus ini sebagainya. Itu tujuannya apa? Untuk kebaikan bersama, untuk ketertiban bersama gitu. Coba kalau misalkan kalian datang ke sekolah, terus kemudian satu bajunya keluar, satu nggak pakai dasi, satu rambutnya gondrong, itu kan kayak bukan anak sekolah, ya enggak? Iya Bu, Iya, kayak Kayak Bu. gitu. Nah, sekarang Ibu lihat Aldi ganteng, ya, amin. rambutnya Iya. rapi, bajunya rapi, gitu. Coba kalau Aldi rambutnya gondrong, bukan di sekolah tempatnya, kan gitu ya. Aldi ganteng itu bagus ya. Terus Siti, Anida, ya Yasinta sama Sri juga cakep-cakep ya. Rapi, pakai kerudung dan sedasinya lengkap ya. Coba kalau nggak kayak anak sekolah gitu ya. Nah, jadi tata tertib, perintah atau larangan itu harus dipatuhi oleh semua orang, termasuk ibu. Ibu juga ada peraturan yang harus ditaati sebagai seorang guru di sekolah ya. Seperti itu nah, jadi harus kalian pahami ya. Nah, kemudian untuk fungsi-fungsi hukum sendiri, coba dong Ibu minta dibacakan sama Sri. Boleh Sri? Bu. Nah, fungsi hukum. Fungsi hukum di sini ada 3. Yang pertama, menjamin kepastian hukum bagi setiap orang di dalam masyarakat. Yang kedua, menjamin ketertiban, ketentraman, kedamaian, keadilan, kemakmuran, kebahagiaan, dan kebenaran. 3, menjaga jangan sampai terjadi perbuatan main hakim sendiri dalam pergaulan masyarakat. Bu. Iya, baik. Terima kasih, Sri ya. Jadi di sini berkaitan dengan fungsi hukum. Jadi kalian tahu ya fungsi hukum di Indonesia khususnya ya. Jadi menjamin kepastian hukum, menjamin ketertiban, ketentraman, kedamaian, keadilan, dan menjaga jangan sampai terjadi perbuatan main hakim sendiri dalam pergaulan masyarakat. Karena banyak sekali ya mungkin masyarakat-masyarakat yang ada di sekitar kita ini kita lihat bahwa mungkin karena pemahaman terkait hukumnya masih rendah, jadi banyak orang yang kemudian melihat sesuatu hal yang ini langsung dimain hakim sendiri dan lain sebagainya. Harusnya kita bawa kemana? Kalau terjadi suatu tindakan kriminal, boleh nggak kita main hakim sendiri? Nggak boleh, iya Nggak boleh, benar. Bu. Iya, harus dibawa ke pihak yang berwajib karena ada lembaga yang berwenang atas hal tersebut ya. Jadi harus kalian pahami itu. Nah, oke, kita masuk kepada penggolongan hukum ya. Jadi tadi kita ke makna hukum, lanjut kita kepada penggolongan hukum. Nah, di sini penggolongan hukum itu dibagi menjadi berbagai sumber ya, berdasarkan sumbernya. Di sini ada hukum undang-undang. Coba hukum undang-undang contohnya apa sih? Ada yang tahu nggak? Saya Bu coba Bu. Undang-undang. Oke, Saya boleh Bu. oleh Sri. Ya, undang-undang Ya. itu contohnya kalau yang sudah kita pelajari sebelumnya itu Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia, Bu. Pinter, beri mantap untuk Sri. Mantap. Mantap ya. Jadi Ibu sampaikan di sini hukum undang-undang yaitu hukum yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan. Jadi banyak ya nak hukum undang-undang, ada hukum undang-undang yang mengatur tentang HAM nomor 39 tahun 1999. Kemudian ada undang-undang pendidikan ya, undang-undang nomor 20 tahun 2003 dan lain sebagainya ya. Lanjut, hukum kebiasaan ya. Jadi hukum kebiasaan ini adalah hukum yang terdapat pada aturan-aturan kebiasaan. Contohnya apa? Contohnya? Saya Bu, Boleh ya Sinta? contohnya hukum adat itu merupakan salah satu contoh dari hukum kebiasaan Bu. Oke, beri mantap untuk Yasinta. Mantap. Mantap. Ya,
Lanjut, hukum traktat ya. Jadi di sini Ibu sampaikan bahwa hukum traktat ini adalah hukum yang ditetapkan oleh negara-negara dalam suatu perjanjian antar negara ya. Jadi hukum traktat ini contohnya apa ya? Hukum traktat ada yang tahu? Traktat? Piagam PBB mungkin Bu masuk nggak ya? Ya Bu, piagam PBB Oke, ya Bu. boleh. Piagam PBB masuk ya, hukum traktat. Jadi karena berkaitan dengan perjanjian antar negara. Misalkan antara Indonesia, perjanjian antara Indonesia dengan Malaysia itu juga masuk ya. Lanjut hukum jurisprudensi. Nah, hukum jurisprudensi ini hukum yang terbentuk karena keputusan hakim. Nah, untuk keputusan hakim ini biasanya jurisprudensi itu ada pencurian arus listrik dan lain sebagainya. Kita lanjut kepada hukum berdasarkan tempat berlakunya. Nah, di sini ada hukum nasional, hukum internasional, hukum asing, hukum gereja. Nanti kalian akan analisis sendiri ya, Nak ya. Lanjut berdasarkan bentuknya. Di sini ada hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Nah, lanjut berdasarkan waktunya ada ius constitutum, ius constituendum. Dan lanjut berdasarkan cara mempertahankannya hukum material dan hukum formal. Berdasarkan sifatnya ada hukum yang memaksa dan hukum yang mengatur. Selanjutnya berdasarkan wujudnya ada hukum objektif dan hukum subjektif. Nah ini berdasarkan isinya nih yang paling banyak ya. Ada hukum publik sama hukum privat. Nah hukum publik ini ada hukum pidana, tata negara, tata usaha negara, hukum internasional, dan juga hukum privat ada hukum perdata dan juga hukum perniagaan. Nah, nanti ini dianalisis sendiri oleh kalian. Nanti untuk materinya akan Ibu upload di Kemset ya yang sudah Ibu berikan. Sudah punya semua kan? Sudah Bu. Sudah ya, iya. Jadi nanti kalian boleh download lagi berdasarkan Kemsetnya ya. Nah, baik anak-anakku semua, selanjutnya Ibu akan bentuk kalian menjadi 2 kelompok karena di sini terdiri dari 5 orang, maka akan Ibu buat kelompok. Ibu stop share dulu. Nah, untuk nama-nama. Nah, Ibu akan acak kalian ya ke dalam kelompok karena di sini terdiri dari 5, maka di sini Ibu masukkan namanya ada Aldi, Anida, Siti, Sri, sama Yasinta ya sesuai abjad ya. Nah, Ibu akan bentuk menjadi 2 kelompok. Mari kita acak ya di sini ya. Jeng jeng jeng. Oke, sudah terbagi kelompoknya ya. Jadi kelompok 1 ada Sri Utami, Siti sama Aldi. Dan kelompok 2 ada Anida sama Yasinta ya. Gak apa-apa ya untuk kelompok 2 Anida sama Yasinta ya. Ya, siap 2 ya. Oke, Ania Yasinta baik ya. ya. Bisa ya, semua bisa. Nah, selanjutnya untuk tugasnya di sini sebentar, stop. Nah, untuk LKPD-nya di sini Ibu berikan ya, sudah Ibu upload juga di Kemsite ya. Jadi berkaitan dengan LKPD ini, di sini kalian masing-masing kelompok, jadi kelompok 1 dan kelompok 2 ya, kalian mencari atau mengidentifikasi contoh kasus ya, boleh hukum publik, misalkan kelompok 1 mau hukum publik boleh, kelompok 2 mau hukum privat boleh ya, yang tentunya itu ada di Indonesia. Kemudian kalian analisis kasus tersebut. Kalian masukkan kasus yang kalian temukan itu masuknya ke dalam hukum apa dan alasannya apa ya. Jadi itu berkaitan dengan tugas yang akan kalian kerjakan pada pertemuan hari ini. Sudah paham instruksi tugasnya ya, Nak ya? Paham Bu. Paham. Oke, silahkan kalian berkumpul bersama kelompoknya masing-masing. Nanti Ibu akan mendampingi ya kelompoknya masing-masing. Kelompok 1, kelompoknya Sri sama Aldi sama Siti gimana? Lancar? Lancar Lancar Bu. Bu, ini Oke. Ada yang mau ditanyakan nggak berkaitan dengan penugasan ini? sudah cukup Paham paham Bu. Bu. Ya, jadi kalian boleh cari dari berbagai referensi dan juga dari berbagai literatur ya. Boleh kalian cari. Boleh searching Bu. Boleh boleh searching. Jadi nanti sumbernya kalian boleh apa aja. Itu boleh berkaitan dengan selebriti boleh, terus kemudian berkaitan dengan apapun boleh yang berkaitan dengan hukum privat dan juga hukum publik ya. Siap. Lanjut.
Kelompok 2 gimana, aman? Kelompok 2? Siap, aman, Bu. Aman, Bu. Oke, ya. Nanti kalau ada hal-hal yang ditanyakan, boleh. Itu sudah Nah, selesai. Ibu. Kelompok 1 udah selesai, kelompok 2 sudah selesai belum? Sudah, Bu, siap. Kelompok 2 sudah selesai. Oke, kalau sudah selesai, kita akan presentasikan, tapi Ibu cek dulu. Kumpulin ya tugasnya ke Kemset ya. Oke, Bu. Oke, siap, Bu. Ya, tugasnya di Kemset ya. Jadi apa adanya dulu, nggak apa-apa. Kita karena kan pertemuannya hanya satu pertemuan, jadi nanti kita selesaikan di hari ini dan kita presentasikan di hari ini juga. Ya, nah ini ya. Jadi Ibu akan cek ini Kemsetnya. Jadi Ibu akan cek di kantong tugas kalian ya, kantong tugas hasilnya dari yang sudah kalian kerjakan ya. Ibu akan download dulu nih. Oh, sudah ada nih kelompok 1, kelompok 1. Oke, kelompok 1. Mana kelompok 1? Di Aldi, Bu. Iya, tadi sudah Ibu download, sebentar Ibu Aldi, download Bu, lagi ya. perwakilannya. Kelompok Aldi. Aldi ya perwakilan ya. Aku aja. Iya. Oke. Sebentar Aldi, Ibu tayangkan dulu yang tadi sudah di-download. Aldi, kalau Aldi nggak bisa ya tayangin ya Aldi ya? Nggak bisa, Bu. Oh iya, sebentar Aldi. Oh ini. Sebentar ya. Oh Nggak ini apa-apa kan ya tidak terlihat. tugasnya itu artis. Ini Masalah. Aldi tugasnya ya? Iya. Ya nggak apa-apa, boleh. Ya nggak apa-apa, boleh. Ya Aldi ambil kasus apa ini Aldi? Tentang perebutan harta warisan, Bu, dari almarhum. Oh, Almarhum. Ini tuh oh almarhum atau almarhum. almarhumah ya? Almarhum Dorce, Bu. Almarhum apa almarhumah ya? Ibu bingung ya juga Iya. nih. Ya karena ini almarhumah ya kayaknya ya. Nah ini ada videonya Aldi ya? Iya, Bu. Ya, boleh ditayangkan ya nak ya? Boleh, Bu. Jadi Ibu kita lihat tugas yang Aldi kumpulin ini videonya apa? Kepergian Dorce Gamalama rupanya meninggalkan polemik terkait warisan peninggalan almarhum yang meninggal pada 16 Februari 2022. Kabarnya perseteruan terjadi antara keluarga kandung dengan anak-anak angkat almarhum Dorce yang kian meruncing setelah muncul soal surat wasiat yang akan dibacakan setelah 40 hari meninggalnya Dorce. Apalagi kabarnya semua anak-anak angkat Dorce juga sudah mendapat warisan masing-masing sebuah rumah. Lantas seperti apa tanggapan keluarga kandung almarhum Dorce? Akankah konflik ini akan dibawa ke jalur hukum? Jadi kalau misalnya nanti kami lihat wasiat itu tidak sesuai dengan porsinya dan total hutang dan total harta yang ada, maka kami akan mengambil langkah hukum. Bisa kami lakukan ke pengadilan agama setempat. Apabila ada unsur rekayasa, kami akan segera melakukan pidana. Sampai hari ini pun masih ada beberapa teman mama yang menghubungi kami untuk membereskan masalah hutang piutang. Kalau misalnya anak angkat, pada prinsipnya itu hanya akan mendapatkan, sebesar 1/3 dari total waris. Dan kenyataan di sini masih ada aset yang notabene masih di tangan oleh seseorang. Sementara ini yang kami ketahui adalah berupa tanah. Yang mana ada 2 tempat dan pecahan ada 4 atau 3 sertifikat. Ya lanjut Aldi. Terima kasih, Bu. Pada video ini termasuk ke dalam hukum privat, yaitu jenis hukum perdata, yaitu hukum yang mengatur hubungan antar individu secara umum. Di mana hukum yang dibahas di sini adalah hukum waris. Hukum waris adalah hukum yang mengatur mengenai kekayaan seseorang setelah ia meninggal. Mengenai bagaimana memindahkan kekayaan seseorang setelah ia tiada. Terdapat 3 unsur pada warisan. Yang pertama adanya pewaris, yang kedua adanya ahli waris,
Dan yang ketiga adanya harta warisan. Nah, di sini perebutan harta warisan rumah dan deposito 3M, teman-teman. Keluarga almarhum merasa berhak atas harta warisan dari almarhum. Itu kemudian dibagi berdasarkan rapat keluarga bersama notaris, termasuk kendaraan yang diatasnamakan almarhum juga termasuk dalam warisan. Nah, sedangkan anak angkatnya juga berhak atas hadiah berdasarkan surat wasiat almarhum. Meskipun bukan warisan, tapi kami juga secara tidak langsung berhak dalam pembagian harta tersebut pungkas dari keluarga ataupun pihak anak angkatnya. Nah, di sini perebutan harta warisan rumah dan deposito sebesar 3 miliar. Soal hak dan kepemilikan dan pembagian haris akan disampaikan notaris pada waktu yang tepat. Jadi, tindakan semena-mena itu juga tidak bisa dibenarkan karena pembagian akan disampaikan oleh notaris almarhum Dorce. Oke, luar biasa untuk kelompok 1. Kita beri tepuk tangan semuanya untuk kelompok 1. Yeay, ya. Bagus ya. Jadi di sini kelompok 1 mengambil kasus berkaitan dengan hukum waris yang merupakan salah satu klasifikasi dari hukum perdata ya, hukum perdata yaitu hukum privat. Baik anak-anakku semua, nanti untuk kelompok 2-nya kita lanjutkan di pertemuan berikutnya mengingat waktunya sudah habis. Nah, jadi sebelum menutup pembelajaran pada hari ini, kita sudah bersama-sama mempelajari tentang apa aja sih hari ini kita belajar? Makna hukum, Bu. Pinter, kita sudah belajar tentang makna hukum. Selanjutnya kita sudah belajar apa lagi? Klasifikasi Penggolongan hukum, Bu. Klasifikasi hukum, penggolongan hukum. Selanjutnya apa lagi? Tujuan hukum ya. Jadi harapannya dengan materi yang kita pelajari ini, kita bukan hanya sekedar tahu teori, tapi kita juga bisa mengimplementasikan, ingat dalam kehidupan sehari-hari berkaitan dengan tersebut ya. Kemudian ada yang mau ditanyakan kembali berkaitan dengan pembelajaran hari ini? Tidak ada? Tidak ada, Bu. Kalau tidak ada, selanjutnya nanti ada penugasan dari Ibu berupa kuis ya untuk evaluasi berkaitan dengan materi yang sudah kita pelajari hari ini. Kuisisnya sudah Ibu cantumkan di Google Site, di Campsite ya. Jadi silahkan nanti kalian buka kembali, nanti kuisnya di situ. Ibu tunggu hasil pengerjaannya paling lambat sampai dengan jam 3 sore hari ini ya. Jadi silahkan nanti setelah ini kalian langsung isi kuisnya terlebih dahulu untuk evaluasi pertemuan hari ini. Dan yang belum presentasi akan kita lanjutkan di pertemuan berikutnya ya. Baik anak-anakku semua, karena pembelajaran PPKN kita pada hari ini sudah selesai, maka karena kita mengawali dengan doa, kita tutup juga dengan doa. Untuk ketua kelas silahkan dipimpin doa mengakhiri pembelajaran. Siap. Untuk mengakhiri pembelajaran, teman-teman, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dalam hati mulai. Selesai, sikap di salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anakku semua. Semoga kalian selalu sehat dan sampai bertemu kembali di pembelajaran berikutnya. Dadah. Terima kasih, Ibu. Dadah. Ya. Makasih, Bu. Dadah. Terima kasih, Bu.